Selamat malam, ketemu lagi dengan channel YouTube Hobi Burung setelah Kopdar AMM kedua yang kemarin sukses terselenggara. Pertama, Ya. Pak Mang, Ya. berkaca Kopdar yang kedua, kemarin itu masalah Kopdar kemarin itu dari divisi juri, dari panitia, itu gimana? Apakah ada masukan sejauh ini apa seperti apa? Ya, gini Mas ya, terima kasih loh ya. Kita ngumpulin teman-teman nih hari ini ya karena kita pengen tetap memberikan yang terbaik buat Kicomania semua ya, biar AM-nya menjadi barometer, benar-benar barometer lomba di Bali yang benar-benar totalitas ke kualitas ya. Jadi Pak Sekjen kita koordinasi tadi 2 hari yang lalu langsung ngumpulin teman-teman semua. Kita mau membahas nih bagaimana caranya atau bagaimana trik-trik kita biar pemain puas, panitia puas. Nah, itu. Jadi kita akan review dari penjurian, dari juri, dari sistem penilaian, dari hadiah. Nah, itu akan kita sempurnakan lagi untuk Kopdar yang ketiga. Itu ya. Berarti intinya terus berbenah untuk ke depan. Selalu kita berbenah untuk ke depan. Tuh. Terus kemudian untuk Pak Santo sendiri selaku divisi juri, itu kan kemarin ada yang bertanya kok ada korlap di sana, itu apakah korlap apa seperti apa yang keliling setelah juri selesai mengajukan penilaian selama 10 menit itu ada yang keliling, itu korlap apa seperti apa itu? Bukan korlap sebetulnya, divisi juri. Divisi juri Ya, tetap penilaian itu adalah mutlak di juri. Kita hanya memantau aja kerjanya juri, bukan korlap gitu. bukan korlap berarti. Terus kemudian kemarin berarti yang keliling Pak Santo sendiri ya. Dari rekapan juri yang itu akan ditulis direkap Ya. sesuai dengan ajuan juri. Ajuan juri. Itu juga ada yang bertanya masalah ajuan juri keempatnya mengajukan itu kan ada 2 teratas, 2 grid teratas. Apakah itu yang grid teratas yang paling 4 ajuan juri apakah bisa masuk 1? Bisa masuk enggak apa? Bisa Gimana? juga. Tapi tidak pasti. Tidak pasti. Ya, tidak Soalnya berkaca kemarin ada yang grid ketiga kok masuk 1, sedangkan yang grid Keempat, keempat ya. masuk 3. Ya. Itu seperti apa? Itu acuannya dari kita ambil 2 grid teratas, 4 sama 3 grid. Ya, dapat 3 sama 4. Jadi itu selera juri, itu yang mana menurut mereka yang diajukan untuk menjadi A dan B gitu. Jadi kembali lagi ke selera juri. Selera juri Ya, jadi begini contoh ya, saya jelasin. Saya pertajam lagi apa yang dijelaskan Pak Santo. Misalnya contoh, juri kan mengajukan maksimal 6 burung. Nah, Iya. sekarang juri A mengajukan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Juri B mengajukan 1, 2, 3, 4, 5. Juri C 1, 2, 3, 4, 5 dan juri D pun 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada urutan nih. Pengajuan utama yang mana, pengajuan kedua yang mana, pengajuan ketiga yang mana, ngepas mana, yang 5 mana. Nah, kebetulan misalnya contoh nih, burung kita bilang lah, burung di gantangan nomor 20. Keempat juri mengajukan burung itu, tetapi bukan pengajuan utama mereka, gitu ya. Jadi bukan burung yang mereka pengen A atau pengen B, tapi itu burung bagus, cuman bukan pilihan utama mereka. Jadi setelah kita lempar ke papan pengajuan juri, terus itu kembali lagi ke rekap, mungkin saja burung-burung mereka yang diajukan grade A atau grade B itu ada di bawah. Sedangkan burung-burung yang mungkin pilihan opsionalnya mereka semua burung ngajuin, jadi di 4 dia. Tapi pada saat mereka dikasih kesempatan memilih 2 grade teratas ini, pasti mereka akan milih burung-burung yang mereka anggap terbaik untuk mereka. Makanya pasti akan nyebar. Ya. Nah, sekarang nanti salah satu juri akan bertugas di sini. Salah satu juri yang tidak menjadi pengawas dan tidak menjadi juri pada saat itu akan bertugas menjadi tukang rekap. Ya. Nanti contoh nih 21 4 masuk sini dia. 2 grid teratas ya. Sekarang kita jadi 28. Wush. Sekarang 41. Ya, oke. 3.
Terus gitu 34 2, oke. Terus gitu 29 terus 32 cuma satu ya, 32. Terus itu 15 satu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau posisi penjurian seperti ini, yang di bawah kita akan coretkan. Ini diajukan cuma tidak boleh. Ya, pengkonceran hanya akan ada di sini. A dan B-nya di sana. Ya, A dan B hanya boleh ditancap di 2 grade teratas. Di sini nanti dia akan tos. Mau di sini 3, 4, 5, tidak apa-apa. Tapi Anda hanya boleh menancap di 2 grade teratas. Ya. Jadi juri harus melirik ke sini nih. Juri harus melirik ke sini. 21, 28, 41 terus milih A yang mana, B yang mana. Oke. Terus jika satu juri tidak ada di pilihan di grade teratas, itu seperti apa? Kemungkinan ini kan sistem juri kita kan muter nih mas. Juri kita kan muter nih. Jadi pada saat juri A ada di blok A, burung itu misal contoh ada di blok A, burungnya kerja bagus. Geser, jadi juri B ke blok A, masih bagus kerjanya, geser. Pas juri C pindah ke blok A, kadang-kadang burung itu kan ada bertingkah, ada jeda sedikit atau mungkin seperti apa lagunya nggak maksimal, mungkin nggak pilih. Pas balik juri D ke A ngotot lagi. Nah jadi kan 3 juri melihat burung itu istimewa, cuman 1 yang melihat pas dia tidak maksimal. Mungkin tidak diajukan karena memang nggak bagus, cuma secara 3 juri yang mengajukan itu melihat burung itu istimewa. Gitu. Jadi misal contoh ya, burung yang lain juri A pas di juri A melihat oh ya oke, lumayan bagus. Juri B pindah, oh lumayan bagus. Juri C pindah, oh lumayan bagus. Juri D, oh lumayan bagus. Cuma tidak istimewa. Nah gitu, itu jadinya. Berarti hasil rekapan juri itu langsung dibawa ke papan berarti ya? Langsung ke papan. Kopdar pertama itu kan kita ada ke dalam berarti. Ya, nah, kopdar pertama kan kita ambil. Kita ambil, kita bawa ke panitia yang rekap. Banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya. Oh dibawa ke dalam lagi. Oh kan pengurus main juga. Oh pengurus yang menentukan. Kita menghindarkan hal itu terjadi. Makanya langsung kita tidak sentuh, kita serahkan ke ketua divisi juri Pak Santo dan teman-teman rekap di sana. Kamu eksekusi. Terus ada kemarin itu saya lihat itu ada sebuah catatan kecil yang dipegang juri itu catatan apa setelah rekapan itu dipegang? Mereka kan sudah rekap. Mereka sudah rekap ya. Jadi mereka masih megang satu kertas kecil. Setelah rekap itu diajukan ke pengajuan juri, jadi muncul di 2 grade teratas. Pak Santo keliling lagi. Mereka harus nulis A dan B nya mereka. A dan B mereka kita kumpulin tek keliling. Nah, baru pengonceran. Oh gitu. Ya, karena kita akan menilai juri-juri kinerjanya sudah apa. Cocok nggak pengajuannya mereka sama AB nya mereka. Karena nanti ke depan ada pemilihan juri terbaik, siapa yang memang paling bagus pemilihan. Saya lihat kemarin itu kan launching juri independen AFM itu kok banyak sekali memang khusus untuk menilai, khusus ada juri yang menilai di Murai khusus untuk menilai di Anies seperti apa itu Mas Santo? Bukan, itu kita masih tahap pemilihan ini untuk juri utama masih dipilih lagi yang mana utama, yang mana madya, yang mana binaan kan gitu ya. Ya. Ada berapa juri kalau di total? 12 Pak ya? 12. Dari 12 akan diperkecil berapa? Bukan diperkecil, dijenjangkan. Ya, jadi juri utama siapa, juri madya siapa, juri yang binaan siapa, gitu. Terus kemudian untuk pengawas itu memang dari hasil 12 seleksi itu. Kita trial di semua lini dulu Pak ya? Iya. Kita trial ya. Oh. Kamu jadi juri sekarang, nanti kamu jadi pengawas. Nanti kita akan lihat nih mereka kapabilitasnya dia di mana. Apakah pengawas Pak, pendamping juri sebenarnya. Ya, pendamping juri. Jadi mendampingi juri untuk melihat perlombaan itu seperti apa. Terus kemudian di ajuan juri di rekapan saya lihat kemarin itu ini masukan juga ya. Dan dari terlalu banyak panitia yang berkumpul di sana. Nah, itu masukan dari juga nggak boleh seperti itu. Ya.
nanti apakah Nextnya bisa. nextnya akan Begini, seperti apa? kemarin kan memang Masih dicoba ini ya. kopdar kedua yang notabene percobaan untuk pendamping juri independen dan juga juri independen. Kami berkumpul di sana, mohon maaf teman-teman ya, kenapa kami Menghindari berkumpul di sana, kesalahan. bukan mengintimidasi. Kami berkumpul di sana untuk memastikan satu, burung-burung atau secara proses benar. Yang kedua, kinerja dari tukang rekap itu benar-benar melihat dari pengajuan dan juga apa yang terjadi di lapangan. Di lapangan. Ada burung yang des, ada yang burung peringatan, itu benar-benar harus banyak mata yang melihat pada saat kemarin. Jadi sesi-sesi terakhir kita sudah berani ngelepas. Tapi masukan buat dari teman-teman bagus juga. Next gelaran kopdar ketiga, panitia dan pengurus tidak boleh ada di jalur itu. Kita harus di pinggir semua. Ya, terserahkan. Kita pantau dari jauh aja. Ya, yang direkap. Kita kan kalau ada rekap kan nongkrong sana itu ya. Soalnya kemarin ada masukan yang dari ujung sana nggak kelihatan pemain. Betul. Banyak orang nggak kelihatan jadinya. Ya. Mau lihat mana burung yang, apakah burung saya masuk apa enggak, kan nggak kelihatan. Itu plus ada pemain juga masuk. Iya. Nanti Tapi nggak apa-apa lah. baru, nah. Ya. Ini ada yang menarik juga masalah sangkar, karena sangkar saya lihat pemain itu kemarin merasa puas dengan sangkarnya bagus. Gitu. Kedepannya apakah sangkar wajib ini di semua kelas apa seperti apa? Apakah hanya ada satu kelas sangkar wajib seperti apa? Oke, tadi kita sudah bahas sama teman-teman ya, ada Pak Penasehat, ada Humas, dan teman-teman yang lain, ada Bendahara, Pak Sekjen juga. Kopdar ketiga ini adalah gelaran terakhir kita bisa memakai sangkar selain sangkar lain. Oh gitu. Jadi setelah kopdar ketiga nanti di bulan Juni AMM Fit ARB, AMM Fit 76, Arya Busana, Vijaya SF, JBSF semua wajib sangkar AMM. Murah loh ya? Murah. Murah ya. Kalau anis merah kita proses dulu. Karena sangkar anis merah sampel mungkin baru datang minggu depan. Ya, gitu. Jadi ini terakhir. Kopdar ketiga adalah terakhir kita memakai atau mentoleransi untuk penggunaan sangkar soloan. Gitu. Lanjut masalah tadi Pak Mal. Ya. Kadang kan ada pemain yang ingin mempertanyakan burungnya Nah. ke juri. Oke. Itu rulesnya itu seperti apa? Pak? Oh, lulus bertanya ya, jangan protes loh ya. Iya. Gini. Kita kan baru formasi dan mencari gimana caranya komen atau bukan kita bilang komplain ya, bukan bilang protes ya, bertanya kenapa burung kami tidak masuk, apa kurangnya, pertanyakan kinerja burung lah. Jadi ke depan rulesnya adalah pada saat selesai penggandangan, selesai penjurian, Anda pengen mempertanyakan kok burung saya nggak masuk, tolong datang ke tempat panitia, samperin salah satu panitia loh ya, bukan tukang rekam, panitia dari panitia satu, ada Pak Wira di sana, ada Pak Ferdi, itu mungkin ada Kosanto yang ketemukan langsung, Kosanto secara baik-baik, tidak secara arogan, tidak emosional ya. Saya mau nanyain dong, kenapa burung saya tidak ini, boleh saya lihat rekam enggak? Di sana akan diajak duduk sama Kosanto, ini kan dijelaskan. Yang berhak menjawab adalah Pak sebagai kepala divisi juri. Kalau saya diperlukan, saya bantu. Kalau kami tidak diperlukan, saya akan step back. Gitu loh. Jadi saat Anda mau bertanya, cari panitia dulu, beli. Misalnya dari Pak Wira, Pak Ferdi, saya mau ketemu Pak Santo boleh. Mau mempertanyakan kenapa burung saya di gandangan ini tidak masuk atau tidak masuk nominasi. Oke, silakan tunggu dulu. Kita akan ngomong. Tapi dengan catatan tidak arogan, tidak emosi. Ya, yang emosi burungnya bukan orangnya. Ya. Nah. Terus kemudian jika ada masukan untuk AMM, ini pemain-pemain akan menghubungi siapa? Jika dari pemain-pemain, oh kurang gini loh, oh kurang gitu loh. Misalnya ada salah satu pemain atau beberapa pemain yang ingin ngasih masukan ke AMM lewat kontak apa lewat seperti apa? Kita ada Humas Humas. Humas. Mr. Oh, Vicky humasnya ya. Ada Pak Vicky humasnya, humas kedua ada Pak siapa namanya? Pak Yudi. Pak Yudi itu humas beliau berdua dan tidak menutup kemungkinan pun langsung ke saya, langsung ke Aji, langsung ke Buku atau teman-teman silahkan. Atau misalnya tahu nomor WhatsApp saya, WhatsApp saja. Tetapi
yang membangun. Betul. Ya, jangan misalnya contoh seperti yang kembali lagi bilang tadi, kenapa burung saya tak masuk, burung itu masuk, jangan sebut burung orang lain, karena saya takut nanti akan menimbulkan hal yang berkelanjutan atau bertambah penyem kan gitu ya. Betul, Jadi kalau menanyakan burung saya, burung kalian, tanyakan burung kalian aja. Jangan membandingkan Burung dengan, orang atau lain. menyebut nama pemilik atau menyebut nama burung atau tantangan orang lain, Betul. biar tidak menjadi persinggungan yang ini hobi lo, gitu loh, gara-gara burung teman jadi nggak enakan gitu ya. Ya nggak boleh gitu. Tanyain burungnya, fokus ke burung Anda aja gitu ya. Terus kemudian masalah hadiah Oke. yang sangat riskan, yang banyak yang ditanyakan. Hadiah ya? Hadiah. Ini ada hadiah kan semua kelas G24. Oke. Jika kurang dari G24 padahal kurang hanya 2 ekor burung kok hadiahnya anjlok sekali, apa seperti apa? Oke. Jadi sorry ya buat teman-teman yang mungkin ikut di Kopdar kedua, karena kita baru dalam posisi mencari-cari formasi yang terbaik. Ya. Kita pengen coba sesuatu, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil dengan itu ya. Nah, kita beroffice meeting nih sama teman-teman nih semua ya. Kepala sehat, rumah segala macam, panitia semua. Kita sudah godok nih angka nih. Komputer saya kan angka aja isinya hari ini. Kita sudah sepakati untuk Kopdar ketiga nanti peserta main nakal sudah nggak zaman, main curang pasti masuk ke jurang. Jadi ikuti terus Kopdar AMM ketiga dan selanjutnya karena ada yang spesial. Kemarin Pak Emang bilang ke kami akan ada yang spesial di Kopdar ketiga. Apa spesialnya? kita sudah juga bikin rekapan ya, rekapan untuk kejuaraan dan untuk hadiah. Jadi di beberapa kelas peserta full kita tambahin bonus. Kita dapat bonus, ada bonusnya 1 juta, ada bonusnya 800.000, 600, 400 kelas ininya. Jadi kita mau benar-benar memberikan sesuatu yang lebih buat teman-teman. Karena kita kita sudah menemukan formasi yang lebih bagus. Bagaimana caranya pemain happy, panitia juga nggak bonyok gitu loh ya. Jadi kita sama-sama win-win solution. Gitu. Ada hadiah. Ingat tadi 16 ke atas tetap ya, 15 ke bawah kita ambil dari juara 2. Plus nanti kalau peserta full kita ada bonus. Dan ada 1 sepeda motor. Salah satu kelas itu ada ya sepeda motor. Kopdar ketiga. Oke, teman-teman mungkin perhatikan juga pakemnya. Nanti kami akan share pakem penilaian AMM dan Anis Merah maupun Murai. Nanti pahami dulu pakemnya, pahami aturannya, ikuti terus Kopdar AMM karena akan ada yang spesial. Oke, terima kasih Pak Omang atas waktunya. Terima kasih semuanya. Oke, salam hobi burung.